Oke, sekarang kita masuk ke topik. Nah, ini ada yang harus saya perbaiki. Ya, ya. Sekarang kita masuk ke topik utama yang pada fungsi kompleks ini, yaitu deret dan deret pangkat. Jadi untuk masuk ke deret, kita harus punya barisan dulu ya, barisan dengan suku-sukunya A1, A2 dan seterusnya. Kemudian kita bentuk barisan baru tapi unsurnya itu adalah suku pertama A1, suku kedua A1, A2 dan S3 ya, S1 plus A2 plus A3 gitu. Jadi kurang lebih kalau SN ya jumlah ya. Jumlah dari suku AK, K-nya mulai dari katakanlah ini satu sampai ke N ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, secara umum itu juga sudah ada ya, sudah ada yaitu SN sama dengan AK yang barusan saya tulis itu. Ya. Nah, de- kalau barisan dari SN itu konvergen, ya, jadi nantinya adalah deret itu adalah penjumlahan Taingga ya, dari limit jumlah parsial ini. Jadi secara umum kita tuliskan suatu barisan. Ya, jadi tadi ada barisan baru ya. Ada barisan baru SN, itu konvergen ke S, maka akan kita tulis bahwa S itu kurang lebih adalah penjumlahan Taingga. Ya, di penjumlahan Taingga. Jadi hati-hati penjumlahan Taingga itu hasilnya tidak seperti pada penjumlahan hingga ya. Jadi misalnya satu plus min satu, satu plus min satu, dan seterusnya. Jadi pada penjumlahan tangga, ini kalau saya hitung nol, 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 nol ya. Tapi saya juga bisa menghitung begini. Satu, saya diamkan, ini saya jumlah. Nol, saya jumlah nol, nol gitu. Jadi seakan-akan ini yang tadi saya menghitung sama dengan eh, yang tadi menuju nol. Ya. Jadi penjumlahan tak hingga itu eh, jawabnya tidak unik kalau tidak konvergen ya. Jadi ini nanti adalah suatu deret yang tidak konvergen. Nah, jika tidak deret disebut divergen, saya kira tak masalah. Nah, seperti tadi, kalau saya punya deret kompleks, AN sama dengan BN plus ICN, ya sigma AN itu akan konvergen jika sebagai deret bilangan real, sebagai deret bilangan real, dua-duanya konvergen ya, dan ya, gitu. Jika ya. Artinya adalah kalau ini terjadi, kalau ini terjadi, maka yang ini terjadi. Nah, ini juga boleh berlaku pada bilangan real maupun kompleks ya. Jadi kalau saya punya deret konvergen ke A, maka limit dari elemen di situ haruslah nol ya. Jadi kalau dia konvergen, tentu suku-suku akhir itu jumlahnya harus mengecil ya. Kalau tidak ya nanti deret SN-nya itu
tidak akan konvergen, ya. Jumlahnya terus membesar begitu, arahnya tidak jelas, ya. Kebalikannya tidak selalu benar, ya. Jadi kalau ini limit nol, maka apakah deretnya akan konvergen? Itu tidak selalu, ya. Jadi sebagai contoh adalah ini, ya. Jadi sigma dari seper n ini disebut deret harmonik, ya. Suku seper n-nya menuju nol. Dan ini nanti di catatan sudah saya tuliskan bahwa dia deretnya itu akan divergen, ya, deretnya divergen, ya. Dan sekarang kita lanjut ke topik kita. Jadi kalau sekarang saya punya bilangan, ya, jadi Z itu bilangan, Anda boleh membayangkan dia real dulu, kemudian Z pangkat N, jumlahkan, jadi kalau 0, 1 plus Z kuadrat, dan seterusnya. Dan kita punya harga mutlak dari Z itu 1, maka deret ini akan konvergen menuju ke 1 min seperset, ya. Kalau mungkin di SMA, kalau yang sudah belajar deret geometrik, maka ini deret geometrik Taingga, ya. Karena mengapa deret geometrik? Karena ini adalah suku-suku yang dikalikan dengan set terus, ya, gitu. Jadi dia kalau di kompleks, ya, eh, gitu, ya, di daerah ini. Nah, kalau dia lebih besar atau sama dengan satu, ya dia akan divergen, ya. Tapi ada suku-suku di mana pada persis satu itu di kompleks ada yang konvergen, ya, hati-hati. Oke, ide buktinya penjumlahan hingga, ya, ini adalah Sn, gitu. Kemudian kalikan dengan satu min seper Z, ya. Kalau dikalikan dengan satu, dia semua kalikan min Z, jadi satu plus Z plus Zn, ini kali satu, kemudian dikalikan min Z, berarti ini min Z, min Zn plus satu, ya. Kalau dikurangi, nol, hilang, habis, semua jadi sisanya ini. Oke. Nah, kalau setnya lebih kecil satu, maka ini kalau dia membesar n-nya, maka dia akan menuju ke satu, ya. Jadi dia akan convert. Oh, saya balik lagi dikit, ya. Dia akan konvergen ke satu. Jadi dengan demikian, eh, apa? Kalau n-nya membesar, ini adalah deretnya z K, K dari nol sampai tangga, ini satu min setnya turun ke sini. Jadi sudah terbukti seperti yang diminta. Oke. Nah, ini tadi dengan menggunakan eh, barisan yang monoton naik tadi itu, ya, barisan yang naik terus yang makin besar. Jadi kalau BN itu konvergen, dan ini sukunya adalah positif, ya, maka SN itu kan sigma dari AK, K dari nol sampai N. Jadi SN itu tentu lebih kecil dari SN plus satu. Tapi suku-suku SN ini kan akan selalu lebih kecil dari sigma BN, ya. Dan ini konvergen, jadi ya, sigma Bn itu suatu bilangan. Jadi AN-nya juga akan konvergen. Jadi kurang lebih seperti itu, sangat
Kalau bisa dipahami, itu akan memudahkan kita. Nah, sekarang kalau AN-nya divergen, jadi ini kurang lebih kan karena ini, maka sigma AN itu lebih kecil dari sigma BN gitu. Kalau konvergen gitu ya. Tapi ini kan divergen, membesar terus. Ini lebih besar lagi. Ya, tentu saja dia akan divergen. Oke. Jadi sebagai contoh, hati-hati tadi deret sigma super N itu divergen, tetapi deret oh ini yang disebut harmonik ya, yang tadi itu apa lupa saya. Oke. Nah, ini merupakan deret konvergen. Nah, buktinya saya kira lebih baik dibaca eh, ya, tapi limit dari jumlahnya divergen. Jadi agak kebalikan dengan barisan tadi ya. Nah, ini baris deret yang seperti ini itu konvergen, tetapi harga mutlaknya divergen itu disebut konvergen bersyarat. Jadi konvergen bersyarat itu sigma AN-nya konvergen, tetapi sigma harga mutlak AN-nya divergen. Gitu. Oke. Nah, ya kita bukti bahwa itu divergen itu karena sigma super N itu lebih besar dari log N ya. Jadi log nilainya itu log N grafiknya kan gini ya gitu. Oke, bisa. Jadi bisa dibuktikan bahwa eh, lognya diampiri dengan Riemann juga, ya, maka kita bisa membuktikan ini. Ya. Nanti mungkin hal-hal yang agak teknikal begini saya akan tulis dalam video yang lain. Ya, maka karena kalau n-nya membesar, ini akan membesar, oleh karena itu dia divergen. Nah, ada satu tools yang kali ini kita terima saja dulu, yaitu L itu adalah limit suku sesudahnya dibagi sebelumnya. Ya. Nah, dia akan yang konvergen itu adalah, oh ini maaf terlewat sigma AN-nya ya, sigma AN-nya. Jadi bahkan kalau perlu ini ininya, sigma AN plusnya. Jadi kalau L-nya itu kurang dari satu, maka deret ini akan konvergen. Ya. Dan kalau lebih besar satu, dia akan divergen. Mau kalau L-nya sama dengan satu, tidak bisa disimpulkan, kita harus lihat deretnya secara langsung. Oke, yang dimaksud konvergennya itu deretnya ini ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi deret adalah limit dari jumlah parsial. Nilai limit dapat dipandang sebagai hasil penjumlahan tangga. Ya. Deret kompleks dapat dianalisis melalui bagian real dan imajiner. Jika deret konvergen, maka suku-sukunya itu harus menuju ke nol. Deret geometrik adalah contoh dasar yang tadi itu ya. Sigma Zn, n dari nol sampai tangga itu ya, dia konvergennya ke sini ya. Dan boleh juga ditulis sama dengan, tapi diartikan sebagai menuju ke. Ya. Nah, banyak uji yang digunakan untuk menentukan konvergensinya. Kita sudah melihat tadi, eh, sudah melihat uji banding ya. Uji banding itu
adalah limit dari AN+1 per AN. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kita utama. Jadi ini deret pangkat, jadi ini suatu bilangan kompleks, ini juga bilangan. Ya. Dan kalau tadi hanya AN berdiri sendiri, sekarang seluruhnya. Nah, deret pangkat itu karena ya ini ya, pangkat itu. Kalau bahasa Inggrisnya power series, ya, dengan pusatnya di Z0 ini. Oke. Dan kadang-kadang kita tulis kalau B itu sama dengan Z min Z0, maka deret itu dapat ditulis dalam bentuk begini. Ya, dengan ini artinya adalah pusatnya di nol. Ya. Kalau ini pusatnya di Z0. Jadi Z0 itu kita ini bisa kita geser di sini. Oke, jadi kita mulai dari sini saja karena nulisnya lebih pendek tanpa ada Z0 ya. Ya, nah masalahnya adalah kalau ini Z0 apakah di mana dia akan konvergen ya, ini juga begitu. Nah, kita menggunakan uji banding tadi ya. Kita menggunakan uji banding tadi ada satu hal dulu seperti tadi ya. Jadi kalau ini Z0 kemudian kita punya deret titik Z1 di sini misalnya. Ya. Kemudian set yang jaraknya lebih dekat, ya dia akan konvergen seperti tadi kan. Sigma AN lebih kecil dari sigma BN. Kalau BN-nya konvergen, AN-nya juga konvergen. Oke. Nah, sebetulnya nanti daerah konvergensinya itu di satu Z0 begitu, terus ada cakram, ada R-nya. Tapi hati-hati, R itu bisa nol, bisa suatu bilangan, bisa juga taingga. Kalau taingga ya artinya seluruh R, ya, seluruh seluruh bidang kompleks. Kalau dia nol, artinya ya hanya titik satu titik saja, karena dia pasti konvergen. Karena kalau Z sama dengan Z nol, ya dia nol semua. Ya. Nah nantinya eh, kita akan melihat bahwa ada bilangan R, sehingga kalau Z itu ya, jaraknya terhadap pusatnya itu kurang dari R, dari konvergen, dan mungkin ini harusnya ZR begitu, R dia divergen. Ya, oke. Kalau ada kesalahan dari saya, tolong di komen aja. Ini baru ada ya. Oke, jadi saya tadi nggak ini kan. Oke. Nah, kasus batas harus diperiksa secara terpisah ya. Jadi seperti tadi, kurang dari satu dia akan konvergen, lebih besar satu dia akan divergen. Jadi sebetulnya kalau nanti menggunakan uji banding, ya, jadi kalau sigma A0 Z aja ya N. Kemudian kalau uji banding N Z ya A N+1 ZN plus satu per AN ZN. Ini sama saja dengan limit dari N menuju tak hingga AN+1 per AN. Ini harga mutlak Z. Nah, dia harus kurang dari satu ya. Kurang dari satu. Oke. Jadi Z-nya itu kurang lebih kecil dari
satu per limit dari AN plus satu per AN gitu. Ya, jadi, nah kalau begitu ini kurang lebih R-nya. Ya, karena kalau dia lebih besar dari satu, dia akan divergen. Oke? Ya, jadi menggunakan itu ya. Makanya kalau ini L sama dengan super L ya. Jadi tadi ini ya, misalnya limit dari AN plus satu per AN, ZN plus satu per ZN, ini sama dengan harga mutlak Z limit dari AN plus satu per AN, dan dia harus lebih kecil dari satu. Nah, sekarang ini ketemunya L, ya kan? Jadi harga mutlak Z kali L, jadi dia lebih, kalau saya pindahkan ke kanan, seper L, ya. Jadi dia ini, oke. Tapi saya lebih suka ini aja yang diingat, ya, hanya satu. Oke, jadi jari-jarinya seper L tadi itu, ya. Oke. Nah, ada juga uji akar, ya. Jadi ini berkaitan dengan sebetulnya uji akar ini sekarang sudah tidak banyak digunakan. AN Z Z aja pangkat N. Jadi uji akar itu limit dari akar pangkat N, ya tentu harus harga mutlak Z pangkat N, ini N. Jadi dia seperti tadi bisa dikeluarkan limit dari akar pangkat N, harga mutlak N, dan ini diketahui L, dia harus kurang dari satu juga ini ya. Jadi eh, dari pangkat itu juga sama sebetulnya ujinya ya. Nanti kita di fungsi real akan buktikan itu semua. Jadi dengan demikian ya karena saya pusatnya begini dan ini pusatnya dari set min set nol, maka dia kurang dari seper L. Dalam hal ini yang saya tulis dengan tulisan tangan ini adalah seper L gitu. Oke. Nah, ini contoh sebentar. Ya. Jadi tentukan jari-jari konvergensi R tadi itu. Ya, sekarang kita lihat bahwa pakai uji akar eh, itu adalah dua, ya. Oleh karena itu R-nya adalah setengah. Tapi ini juga bisa dilihat karena dia bentuknya mudah sama dengan sigma kurung 2Z pangkat N ya. Nah, kalau saya tulis begini, ini adalah deret geometrik tadi. Jadi dua setnya harus lebih kecil satu. Ya. Oleh karena itu setnya lebih kecil setengah. Jadi inilah jari-jarinya. Oke. Deret konvergen kalau harga mutlak setnya kurang dari setengah. Oke. Nah, oke, lanjut. Ya. Membangun deret Taylor dari satu plus per X kuadrat. Kita mulai dengan deret geometrik yang sudah biasa, kemudian kita ganti dengan semua X itu dengan min X kuadrat. Ya, jadi hasilnya menjadi seperti ini. Ya, nah ini kan kita tahu bahwa dia sebetulnya tidak punya singularitas di R ya, tidak pernah ada yang nol nilainya. Tapi kita hitung sekarang jari-jari konvergensinya eh, tetap dia seperti ini dengan menggunakan tadi ya, dengan menggunakan tadi hasilnya tetap dia kurang dari satu ya. Jadi eh, seperti di video saya yang pertama, eh,
deret seperti ini tidak mengherankan hanya berlaku untuk ya ini X-nya bisa saja kompleks ya. X modulus kurang dari satu. Oke, jadi jari-jarinya adalah satu. Nah, langsung saja. Oke. Kalau saya punya deret pangkat seperti ini ya, jadi ini bilangan Z itu berbagai bilangan lain mempunyai jari-jari R lebih besar dari nol, maka F itu dapat diturunkan suku demi suku dan nilainya adalah eh, bisa ditulis seperti itu ya. Jadi kalau ini kita tulis Fz sama dengan mulai dari nol ya. A0 plus A1 Z min Z nol plus A2 Z min Z nol kuadrat dan seterusnya. Maka F aksen Z adalah ini hilang, ini tinggal A1 plus ini 2 naik turun, itu pangkatnya jadi satu dan mungkin satu lagi yang di sini itu adalah 3 A3 Z min Z nol pangkat 2 dan seterusnya. Ya. Jadi perhatikan bahwa eh, ini juga sama ya, N-nya maju, AN sekarang pangkatnya menjadi turun, perhatikan dia dari nol sekarang satu. Ya. Walaupun tetap nol juga boleh, karena ini toh nol ya, jadi gitu. Oke, nah sebagai contoh, nanti kita akan melihat bahwa Fz yang seperti ini itu nilainya E pangkat Z. Ya, nilainya E pangkat Z. Jadi kalau kita turunkan suku demi suku, N-nya maju ke depan, seperti itu, dan ini bisa ditulis sebagai, eh, kita punya di seperti ini, maka bisa ditulis dalam bentuk ini, ya, dan itu bisa kita ganti, kalau ini kita ganti K, maka ini harus jadi K, ya, jadi bentuknya seperti ini, kembali lagi ke E pangkat Z. Ya, tidak mengherankan itu. Jadi bisa diverifikasi dengan menggunakan deret. Oke, deret pangkat dapat diturunkan demi suku tanpa mengubah jari-jari konvergensinya. Nah, demikian pula eh, deret pangkat itu bisa diintegralkan suku demi suku ya, jari-jarinya R, maka setelah diintegralkan juga seperti ini dan dia jari-jarinya akan tetap R ya. Jadi seperti tadi Fz A0 plus ya A1 Z min Z nol plus A2 Z min Z nol kuadrat dan seterusnya kalau diintegralkan ya hasilnya ya ini nanti integral ini kita akan lihat lagi ya, tapi anggap saja deret real ya A0 jadi Z, min Z0 boleh ditulis begini kan A0 ya, plus ini jadi setengah A1 Z min Z0 kuadrat dan seterusnya. Dan karena dia mau tak tentu ini bisa ditambah konstanta. Oke. Nah, sebagai contoh, kalau nanti kita akan melihat bahwa ini adalah eh, nilainya deret sinus. Ya. Jadi kalau sinus itu sukunya ganjil semua. Kemudian
sama persis dengan kalkulus. Kalau diintegralkan jadi genap dan dia jadi bentuk begini. Dan ini tidak lain adalah minus ya, ada minusnya, oke, minus n sama dengan itu eh, berubah menjadi ini ada minusnya karena kan ini ada pergeseran ya, ada pergeseran. Dulunya pangkat 2n, jadi di sini harusnya geser n plus 1. Tapi kemudian keluarkan tanda minus, dan ini sendiri, ya, ini sendiri adalah cosinus. Oleh karena itu, integral sinus itu cosinus seperti halnya pada fungsi real. Oke, jadi suatu deret pangkat dapat diintegralkan suku demi suku tanpa mengubah jari-jari konvergensinya. Saya kira sampai di sini, silakan langsung dikerjakan soal-soal yang ada.